Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Meisya Raju Putri dari kelas 10 MIPA 2 PC nomor absen 6 akan menampilkan video teks biografi. Teman-teman pasti sudah akrab dengan aplikasi Gojek kan? Tapi teman-teman tahu tidak siapa sih pendiri aplikasi Gojek ini? Nah, kali ini saya akan menampilkan biografi mengenai Pak Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek dan Menteri Pendidikan di Indonesia. Nadiem Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem merupakan anak dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ia lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Ayahnya merupakan seorang pengacara ternama asal Pekalongan, Jawa Tengah, keturunan Arab. Tak hanya itu, ayahnya juga merupakan seorang intelektual bergelar doktor ilmu hukum lulusan Universitas Harvard. Meskipun Nadiem merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, namun ia bukanlah anak yang manja. Kemandiriannya terlihat saat ia memutuskan melanjutkan SMA-nya di Singapura usai menyelesaikan pendidikan jenjang dasar dan menengahnya di Jakarta. Tak hanya itu, ia juga berhasil mendapatkan gelar BA di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Ia juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Ia lalu melanjutkan pendidikannya di Harvard Business School. Nadiem Makarim memutuskan berkarir di Indonesia. Berkat rasa cintanya terhadap tanah air, pria lulusan Harvard ini lalu memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan memulai karirnya. Tak butuh waktu lama baginya untuk terjun ke dunia kerja. Pada 2011, Nadiem menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia. Namun, ia tak lama bekerja di sana. Setelah mengaku cukup banyak belajar di Zalora Indonesia, ia pun memutuskan untuk keluar dan memulai perusahaan rintisannya sendiri. Awal mula Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Selama berkarir di Jakarta, Nadiem merasakan betul parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta. Berangkat dari ini, ia pun melahirkan sebuah ide bisnis menarik. Nadiem Makarim membuat aplikasi ojek online sebagai solusi transportasi untuk para penduduk kota yang lebih mudah dan murah. Tak hanya itu, Gojek juga merupakan solusi bagi para tukang ojek untuk mendapatkan lebih banyak penumpang. Pasalnya, melalui perbincangan Nadiem dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa sebagian besar waktu tukang ojek dihabiskan untuk menunggu pelanggan dan kekurangan pelanggan. Jadi, keberadaan Gojek ini tidak hanya menguntungkan bagi para penggunanya saja, namun juga membantu perekonomian para tukang ojek. Profil Nadiem Makarim selama menduduki kursi Mendikbud. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa Nadiem Makarim merupakan salah satu anak bangsa kebanggaan Indonesia. Setelah secara mengejutkan hadir pada pagi hari di Istana Negara menggunakan kemeja putih, ia pun langsung mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama dan pendiri Gojek pada 22 Oktober 2019. Setelah itu, keesokan harinya, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai langkah awal Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan, ia mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah rencana penghapusan ujian nasional atau UN. Namun, ia tak mengatakan bahwa UN telah dihapus sepenuhnya, namun menggantinya dengan sistem penilaian, asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan survei karakter. Sistem penilaian ini didasari dengan kemampuan bernalar dalam bahasa atau literasi, kemampuan bernalar dalam menggunakan matematika atau numerik, dan penguatan pendidikan karakter. Solusi Nadiem sebagai Menteri Pendidikan di masa pandemi. Di masa pandemi ini pun, Nadiem segera melakukan beberapa revisi terhadap aturan-aturan yang pernah ia buat sebelumnya, terkait masa pembelajaran dari rumah
selama COVID-19. Salah satunya adalah penggunaan dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah yang digunakan untuk membeli pulsa internet bagi para guru dan siswa untuk mempermudah pembelajaran dari rumah. Sementara untuk pendidikan tinggi, kementeriannya menyatakan sepakat untuk menerapkan beberapa aturan-aturan seperti relaksasi UKT bagi mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID-19. Dalam memecahkan masalah ini, Komisi X DPR menyatakan akan memfasilitasi komunikasi antara Aliansi BEM SI dengan Mendikbud guna terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkeadilan di tengah pandemi. Hal ini akan terus dilangsungkan hingga wabah pandemi dicabut statusnya oleh pemerintah pusat. Sekian biografi dari Nadiem Makarim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.